Amin. Silakan duduk saudara. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya sangat menghargai sekali kalau saudara bisa mengikuti sampai akhir. Sekarang kita lanjutkan kembali. Lihat ke depan, perhatikan baik-baik. Saudara sekalian, saya akan kembali mengenai nubuat Nebukadnezar. Lihat ke depan. Saya jelaskan lagi. Saudara sekalian, Nebukadnezar dapat penglihatan, dapat mimpi. Dan sudah dijelaskan, mimpi, perhatikan saya, mimpi yang dilihat Nebukadnezar adalah mengenai munculnya bangsa atau negara yang menguasai dunia sejak zaman Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja dari Babilonia. Kerajaan Babel pada saat Nebukadnezar sebagai raja, saudara, negara ini menguasai dunia dan tidak ada negara yang sanggup melawan dia. Semuanya di bawah kekuasaan dari Nebukadnezar. Lihat ya. Tetapi saudara sekalian, setelah Nebukadnezar berkuasa, kerajaan Babel dikalahkan oleh Media Persia. Saudara sekalian, setelah Media Persia menguasai dunia, termasuk Mesir dan Libya, di bawah kekuasaan daripada Media Persia, muncul negara lain yaitu Yunani. Yunani mengalahkan Media Persia. Yunani menguasai dunia, dipimpin oleh jenderal yang terkenal adalah Alexander the Great. Alexander mati muda, umur 30-an, negaranya pecah menjadi 4. Lalu saudara sekalian, Alexander dihajar, dikalahkan oleh Romawi. Perhatikan. Setelah Romawi berkuasa, perhatikan baik-baik, akan muncul lagi negara lain yang akan mengalahkan Romawi. Sedangkan dari sejak Romawi berkuasa sampai saat ini tidak ada negara yang menguasai dunia. Lihat saya, perhatikan ya. Daniel melihat patung jelek ini. Perhatikan baik-baik ya. Patung yang dilihat oleh Daniel satu. Kapan lagi kok bisa? Ini dari emas. James, lu giginya udah ganti emas belum? Emas, perak, perhatikan. Nah, sini perunggu. Bagian sini perunggu, saudara sekalian ya. Perunggu tuh kuningan ya. Perunggu, jelek banget James. Perunggu, besi campur tanah liat. Nah, perhatikan baik-baik. Ini menggambarkan negara-negara yang akan muncul di dunia, yang menguasai dunia. Yang pertama adalah Babel. Babel sudah pernah ada atau belum sejak sekarang? Sudah ya. Si Babel dikalahkan sama Media Persia. Oke? Sudah pernah ada nggak Media Persia? Ya. Media Persia dikalahkan sama Alexander the Great dari Yunani. Sudah ada nggak? Sudah. Oke. Setelah Alexander dikalahkan sama Romawi. Saya mau nanya, Romawi sudah belum? Sekarang gini. Dari sejak Romawi menguasai dunia, belum ada negara yang mengalahkan Romawi. Berarti nanti akan muncul negara yang akan menguasai dunia yang mempunyai ciri-ciri sama dengan Romawi. Kenapa? Karena gini. Saudara perhatikan, Romawi adalah negara yang pernah berkuasa di dunia, tapi tidak pernah ada yang mengalahkan. Gue ngomong hilang nih, hilang. Dan ternyata hilang patungnya. Romawi itu hilang dengan sendirinya. Oke? Nah sekarang lihat. Babel sudah terjadi. Semua bilang amin. Media Persia sudah. Yunani sudah. Romawi sudah. Abis Romawi, akan muncul juga negara menguasai dunia. Pertanyaannya. Dari sejak Romawi, sampai sekarang nih kita hidup, ada nggak negara menguasai dunia? Gak ada. Berarti kita tuh ikut dalam sejarah ini. Oke? Nah, nanti akan muncul negara yang akan menguasai dunia. Nah, negara itu, perhatikan ya, dia punya ciri. Cirinya merupakan campuran, gabungan dari bagian negara yang lemah sama yang kuat. Tapi cirinya dia mempunyai 10 jari kaki. Oke? Nanti kalau negara ini sudah ada
dan berkuasa. Pertanyaan saya, sudah ada dan berkuasa apa belum sekarang? Bakal ada. Oke. Kalau ini ada nanti, akan muncul sebuah batu menghancurkan ini. Lalu batu ini akan menghancurkan semuanya. Dia akan menjadi negara, satu bangsa yang kekal selama-lamanya. Saya tahu ini adalah kerajaan 1000 tahun. Nah sekarang yang mau kita selidiki ini, negara ini akan ada. Dari mana keluarnya kan gak bisa kita tebak-tebakan, mesti jelas, eksak secara alkitabiah dari mana. Nah saudara sekalian, tapi dia punya ciri 10. Saya ulang, mempunyai ciri 10 kekuatan. Sebagai kekuatan inti, sebagai negara konfederasi. Nah ini tidak jelas saudara sekalian, keluarnya dari mana, munculnya negara ini negara apa. Nah saudara, 50 tahun kemudian, Daniel, dia mendapat penglihatan yang sama dengan ini. Tetapi kalau saudara lihat, nanti saudara akan lihat perbedaan. Tetapi justru saya suka karena perbedaan ini menunjukkan persamaan. Saya suka. Kalau seandainya tidak ada perbedaan itu, tidak akan ada kelihatan persamaannya. Saya ulang. Kalau saudara bisa lihat perbedaan saya sama seseorang, oh ini berbeda-beda, ini beda-beda. Karena banyak perbedaannya, saudara akan lihat nanti ada persamaannya. Kalau semuanya sama, saudara bingung yang sebenarnya yang sama itu apa? 50 tahun kemudian, Daniel dapat penglihatan dari Tuhan. Kita buka Daniel pasal 7. Ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. James, baca James. Daniel 7 ayat 1 sampai selanjutnya demikian firman Tuhan. Pelan-pelan ya, step by step. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Iya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Iya. Berkatalah Daniel demikian. Iya. Pada malam hari, aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Stop dulu. Lihat ke depan. Pada saat Daniel bersama Nebukadnezar, pada waktu itu Daniel bekerja kepada Nebukadnezar di Babel. Tetapi Babel akhirnya dikalahkan oleh media Persia. Dan bagusnya apa? Daniel kerja juga di situ. Sehingga akhirnya Daniel bisa memberitahukan benar. Apa yang dimimpikan Nebukadnezar itu terjadi. Bahwa Nebukadnezar akan memimpi mengenai munculnya negara-negara yang menguasai dunia sampai kiamat. Dan Daniel saksinya, dia lihat Nebukadnezar berkuasa. Tapi juga dia lihat yang namanya media Persia berkuasa. Nah perhatikan, Daniel mimpi. Dan Daniel melihat dalam penglihatan, ada sesuatu yang menggoncangkan laut besar. Ayatnya tampilkan sebentar. James, ulang ayat 2 James. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari, aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Nah, yang saya mau jelaskan, laut besar itu apa? Begini. Saudara, di Alkitab belum ada laut Bunaken, belum ada lautan Hindia, belum ada laut Banda, belum ada laut Jawa. Yang ada adalah laut besar dan laut kecil. Nah, kalau bicara laut besar adalah laut tengah yang melingkari, menutupi, yang mengcover yang ada di Eropa. Perhatikan baik-baik. Sekarang disebut dengan Laut Mediterania. Tolong ingetin saya ya. Saya perlu gambarnya. Ya, nanti ya. Saudara bisa lihat di Alkitab bagian belakang. Ada Alkitab enggak? Sebentar. Alkitab bagian belakang, saudara akan lihat sebuah peta. Yang paling akhir ada Laut Tengah. Sebentar ya, nggak apa-apa ya, santai aja. Saudara lihat nggak peta? Ada banyak peta. Peta yang paling belakang
itu ada tulisan daerah-daerah yang dikunjungi Rasul Paulus pada waktu ia memberitakan Injil. Ada? Saudara ketemu nggak Laut Tengah? Oke. Laut Tengah atau Laut Mediteranian, lihat ya. Saudara lihat Alkitab saudara. Sebelah kanannya itu Israel. Palestina. Sebelah atasnya itu Eropa. Sebelah bawahnya ada Libya. Betul apa enggak? Oke, kita lihat ke depan. Saudara, setiap kali kalau kita ke Israel, kita berhenti di suatu tempat namanya Tel Aviv. Nama lamanya Yavo atau Yope. Nah, di situ saudara sekalian kita berhenti dan kita lihat Laut Tengah atau Laut Mediterania. Disitulah, di laut itulah, di tempat Yope itulah, Yunus dimakan sama ikan. Ikan apa? Dari mana lu tahu ikan paus itu? Salah, cakalang. Kok tahu sih ikan paus? Ikan hiu juga besar. Amin, saudara sekalian. Pokoknya ikan besar. Ngerti? Di situ. Nah, itu yang namanya Laut Tengah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau bicara laut kecil, itu bicara tentang Danau Galilea. Jadi, kalau tadi ada ayat yang berkata, Daniel, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat mata angin mengguncangkan laut besar. Laut besar itu adalah laut yang di sebelah kirinya, kalau dalam peta, sebelah kanannya adalah Israel, yang di sebelah atasnya itu adalah benua Eropa. Jadi, saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini berubah. Tampak keempat mata angin dari langit mengguncangkan laut Besar. tengah. Saya bisa ngerti? Laut tengah, di mana laut ini ada yang namanya benua Eropa. Jadi, akan terjadi sesuatu yang mengguncangkan laut yang menutupi benua Eropa. Apa yang terjadi? Teruskan. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Laut tengah. Mengguncangkan laut tengah. Ya. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Ada berapa? Baik. Saya mau kasih tahu sama saudara. Lihat ke depan. Pada waktu Nebukadnezar lihat mimpi itu, dia lihat berapa nih? Di sini 1. Namanya kerajaan apa? Babel. Bagian dada apa? Media Persia. Lalu setelah itu bagian perut sama pinggang adalah Yunani. Baru Romawi. Abis Romawi, negara lain. Yaitu yang terdiri dari 10 kaki. Oke. Ada 5 nih, selain yang batu itu. Daniel melihatnya 4. Saya ulang. Ini perbedaan. Tapi dari perbedaan itu menyatukan satu buah persamaan. Pada waktu Nebukadnezar, dia lihat 5 unsur. Dari atas, emas, perak, perunggu, besi tanah liat. Ada 5. Sedangkan Daniel melihat 4. Teruskan, Jem. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Laut apa? Laut tengah. Laut tengah itu. Yang ada daratan Eropanya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Ini bukan membicarakan akan muncul Godzilla. Binatang dari laut. Bukan. Tetapi akan muncul saudara sekalian negara-negara yang kuat bukan dari laut. Dari dataran Eropa. Teruskan. Yang pertama. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Iya. Yang pertama, Stop dulu. Kamu gak usah kasih ayat. Ayat sudah dengar. Lihat gambarnya. Ya. yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap Terus. burung Raja Wali. Iya. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut Iya. dan ia terangkat dari tanah Iya. dan ditegakkan pada 2 kaki Iya. seperti manusia. Seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Yang gambarnya yang dilihat oleh Daniel seperti singa dengan sayap burung Raja Wali. Teruskan. Nah, lihat ya. Ini menggambarkan kerajaan Babel. Pada waktu perang Teluk. Saudara sekalian, ketika mereka nyerang dalam perang Teluk di Irak,
Irak itu Babel. Saudara, mereka waktu menggali reruntuhan diketemukan patung yang berbentuk singa dengan sayap burung Raja Wali. Dan Alkitab mengatakan, saudara sekalian, dia diberi hati seperti hati manusia. Menggambarkan siapa itu menceritakan tentang rajanya yang namanya Nebukadnezar. Walaupun dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yahweh, Tuhannya orang Yahudi, tetapi dia sangat menghargai, sangat menghormati. Perhatikan, tidak ciong, tidak anti kepada Yahweh. Bahkan saudara sekalian, dia sampai merendahkan diri, sampai dia menyembah kepada Daniel. Ngerti saudara sekalian? Jadi apa yang dilihat oleh Daniel ini menggambarkan apa yang dilihat oleh Nebukadnezar bagian kepala. Sampai sini jelas? Perhatikan baik-baik. Penglihatan Daniel yang pertama sama dengan penglihatan daripada Nebukadnezar bagian kepala, yaitu kerajaan Babel. Terus Ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Iya. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Iya. Dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Nah lihat, muncul saudara sekalian negara lain. Negara ini 2, tapi miring. Baca James. Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua. Iya. Rupanya seperti beruang. Iya. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Nah, dia miring posisi sebelah. Karena apa saudara sekalian? Negara ini merupakan negara gabungan yang satu lebih kuat. Nah, dalam sejarah dan Daniel sebagai saksinya, bahwa apa yang dilihat Daniel ini mengenai kerajaan Media Persia. Persia itu sekarang namanya Iran. Media adalah sempalan negara kecil di bagian Persia. Mereka bergabung menjadi satu negara yang mengalahkan Babel. Perhatikan baik-baik. Dan Alkitab berkata ada 3 baikut. Ada 3 iga tulang rusuk di mulutnya. Nah saudara sekalian, pada waktu Media Persia berkuasa, ada 3 negara yang dikendalikan secara langsung oleh Media Persia. Sebelah utara adalah Babel yang dikalahkan. Selatan Mesir, yang barat adalah Libya. Pertanyaan saya, apa yang dilihat Daniel sama dengan apa yang dalam mimpinya Nebukadnezar? Bagian mana? Bagian dada. Baik, sekali lagi ya. Yang dilihat Daniel yang seperti singa dengan sayap burung Raja Wali sama dengan yang di Nebukadnezar bagian kepala. Baik, lihat saya. Sekarang apa yang dilihat Daniel seperti beruang posisinya miring dengan 3 tulang itu sama dengan mimpinya Nebukadnezar bagian dada yang dari perak. Ikutin ya. Selanjutnya, step selanjutnya. James. Ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Iya. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Iya. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Iya. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Perhatikan baik-baik. Setelah Babel dikalahkan Media Persia dikalahkan Yunani. Dan dijelaskan seperti macan tutul dengan 4 sayap. Kenapa? Karena Alexander the Great punya 4 jenderal yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, pada waktu Alexander mati umur 33, negara itu pecah. Utara menjadi Syria, dipimpin oleh jenderal yang bernama Seleukus. Selatan Mesir, timur Turki, bagian baratnya Yunani. Ini jenderal-jenderalnya. Ada 1 jenderal namanya Antigonus. Tapi jenderal ini mati sebelum Alexander mati. Jadi saudara sekalian, apa yang dilihat oleh Daniel itu menggambarkan kerajaan Yunani dipimpin oleh Alexander, mati, negaranya pecah menjadi 4 negara bagian. Nah, apa yang dilihat Daniel? Yang ketiga, yang seperti macan tutul, itu sama dengan apa yang dilihat mimpinya Nebukadnezar bagian mana?
bagian perut, bagian perunggu. Oke? Sekarang lihat ya. Yang keempat, James. Ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat Iya. yang menakutkan dan Nah, mendahsyatkan. jelas seperti apa. Tapi binatang ini menakutkan, mendahsyatkan. Dan dia sangat kuat. Betul. Ia bergigi besar dari besi. Dia bergigi besar dari besi. Saya minta jawaban saudara. Ini bagian yang apa? Dilihat si apa? Nebukadnezar. Bagian paha. Negara apa? Negara apa? Romawi. Bagus. Bagus. Teruskan. Nanti ada ujiannya. Oke? James. Ia melahap dan meremukkan. Iya. Dan sisanya Iya. diinjak-injaknya dengan kakinya. Terus. Ia berbeda dengan segala binatang yang Ia terdahulu. beda dengan binatang-binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Pertanyaan saya. Saudara kalau lihat angka 10. Sama dengan apa yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar. Bagian mana? Sini. Berarti. Yang dilihat, maaf saya angkat. Yang dilihat oleh Nebukadnezar. Paha. Dengan kaki yang jarinya 10. Itu sama disatukan menjadi satu apa yang dilihat oleh Daniel. Saya bisa ngerti? Dari sini saudara akan lihat. Perhatikan. Bahwa nanti akan ada negara keempat. Dia punya campuran besi. Jadi ada unsur romawi. Tetapi dia punya tanduk 10. Sama seperti bagian kaki dengan jarinya yang 10. Yang merupakan negara konfederasi. Berarti negara konfederasi yang dilihat melalui mimpinya Nebukadnezar. Yang tidak tahu itu ada di mana. Sekarang jelas. Negara konfederasi itu akan muncul dari negara yang namanya benua. Tetapi dia mempunyai ciri merupakan negara Eropa gabungan. Dari yang kuat sama yang lemah. Tapi yang jelas dia mempunyai unsur besi. Pertanyaan saya, negara ini sekarang sudah terbentuk atau belum? Sudah. Di mana? Di laut besar. Sudah ada negara konfederasi ini. Pertanyaannya, sudah berkuasa belum? Kapan berkuasanya? Nanti. Kalau pimpinannya akan keluar. Pada saat itu Daniel melihat, saudara sekalian, binatang yang giginya dari besi. Ada 10 tanduk. Keluarnya dari benua Eropa. Merupakan negara konfederasi. Yang terdiri dari 10 tanduk atau 10 jari. Dan sekarang sudah ada namanya Uni Eropa. Atau New Roman Empire. Perhatikan. Kekaisaran kerajaan Romawi baru. Nanti kalau ini ada, akan muncul sebuah tanduk. Terus Ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu. ayatnya tolong minta sebentar. Ya, Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu. ya, tanduk-tanduk yang 10 itu. Tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Iya. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu 3 tanduk dari yang 10 itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. dulu. Angkat. Sekarang lihat gambarnya. Saya lagi membandingkan, saya lihat ini. Ada bedanya enggak? Perhatikan ya baik-baik ya. Lihat ke depan. Binatang yang keempat yang dilihat Daniel. Itu sama dengan apa yang dilihat oleh Nebukadnezar. Bagian paha sama bagian kaki. Ini merupakan satu negara gabungan. Dan kita hidup di antara paha sama ini. Romawi pernah menguasai dunia. Semua bilang amin. Habis Romawi,
nanti akan keluar negara yang menguasai dunia. Pertanyaan saya sekali lagi, dari sejak Romawi menguasai dunia sampai ke ayeuna saiki, ada nggak negara menguasai dunia? Tapi nanti bakal ada. Ciri-cirinya apa? Dia punya besi, tapi dia juga punya yang namanya tanah liat, gabungan. Ciri-cirinya ada 10.